Paham ya, mulane kula suwun ndonga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah thalabul ilm. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan, tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan, malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rontok enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh umat apa-apa. Wong eling pangeran kok gak oleh, kok aneh meneh malah. Mazhab ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ora bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingilah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasi ini. Dulu saya di pondok itu sering dinasihati sama temen. Gus, nak soleh jeneng nemen-nemen, mari ning swarga war Mbah Mun, gak enak sungkan. Jadi soleh pas-pasan naik, sehingga ya tetap masuk surga tapi aja war Mbah Mun. Mari napa? Sungkan. Kamu tahu kan di surga pekerjaan kamu apa? Ngeloni widadari kan? Itu kalau ketemu guru mesti apa? Sungkan. Jadi cukup di bawahnya, nanti kapan-kapan sowan tiap malam Jumat apa? Sowan. Kamu kebayang nggak sekamar dengan Mbah Mun kalau di hotel? Raisoba. Ya ternyata dia milih. Begini yang serius ini yang saya sampaikan, ini kan 1 jam, saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hop, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabi'in, tabi'in, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Jika dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zofur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasulullah. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu tidak. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani hakon. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak saya ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya. Nak saya ngendikan Pak Rosid tenang Torah. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka
punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Yofur di kelas di MGS. Mbah Mun ngintikan gini. Saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran. Pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, tahu poso. Terus nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk. Karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadah nikah. Sing ra payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Niku. Maksudnya ora usah nguntal kapur barus ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah mboten nate diutang teman-teman. Nggih nate go lucu-lucunan mawon. Niku mawon mboten tenanan nggih niku masyhur kan beliau menggadaikan baju rompinya ke orang apa? Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya do gadekno BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati. Karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya. Karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong kok ini TV niku. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insyaallah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangi-tangis ning akhirat. Ditakoki, Gusti kok wonten akhirat mau kecelakaan kan ngene. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat tahu mau